Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk mas. Iya pak. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Maaf mengambil waktunya. Kami Ya. dari SMK Negeri 1 Binangun ingin mewawancarai atau menelusuri lebih dalam tentang pembuatan arang yang ada di sini, Pak. Bersama teman-teman saya, Mas Dendi, Delta, Tiki, Mas Dava, dan saya Bintang. Ya, ingin mengetahui lebih dalam tentang proses pembuatan arang yang ada di sini, Pak. Oke ya. Terus yang dibutuhkan apa? Coba pertanyaannya apa? Sejak kapan usaha arang Bapak berdiri? Patok yang saya buat pertama dulu saya belajar tahun pertengahan tahun 2015 sampai 2016. Jadi itu untuk masa-masa transisi atau masa-masa belajar. Tapi terus sudah mulai jalan atau produk itu tahun 16 pertengahan sampai sekarang. Terus yang kedua ada bagaimana proses pembuatan arang Bapak dilakukan? Arang batok itu namanya juga arang batok yang pastinya bahan bakarnya juga dari batok kelapa. Batok kelapa yang tua. Yang pertama dipilih batok yang tua, terus dibakar mas. Cara yang bakar kita sementara pakai tungku dengan pakai drum. Ya, pertama kita buat baranya dulu dari bawah. Setelah bar itu dibuat sudah kebakar semua, baru kita kasih batoknya di atas. Nah, pertanyaannya lagi, kok kenapa nggak jadi abu? Nah, karena sifatnya api itu naik. Yang penting bawahnya itu rapat mas, jadi nggak ada oksigen yang masuk. Kalau ada oksigen yang masuk dalam bawahnya trim itu nanti bisa terjadi seperti abu. Kalau rapat semua nggak jadi abu. Ya, ya gitu. Ada pula pertanyaan dari saya, Pak. Ya, oke. Apa cara yang Bapak lakukan untuk mengelola kualitas produk? Nah, kualitas produk untuk selama ini saya juga udah istilahnya gini mas, saya sudah dari tahun 16 sampai sekarang kita juga barang itu untuk pabrikan mas. Jadi kalau pabrik kita kan harus ikut speknya pabrik. Apa yang pabrik inginkan berarti kita harus ikut di dalamnya. Nah, tuntutan pabrik itu antara lain bersih, itu faktor manusia, kering faktor manusia, dan yang ketiga itu matang, itu faktor manusia. Kalau ketiga-tiga kriteria itu dipenuhi, insya Allah barang itu akan diterima terus sama pabrik kayak gitu. Ya, pertanyaan selanjutnya Pak, Oke. berapa penghasilan Bapak atau omset per bulan Bapak? Kasih tahu nggak ya? Monggo Oke, yang gini, yang pasti dari mulai saya usaha arang itu dulu saya belum punya kendaraan. Ya jujur saja itu kendaraan itu juga utang, semua itu saya itu berani uang, jadi uang berani utang. Jadi semua juga alhamdulillah bisa tercover dengan adanya arang untuk sekitar 2 tahun ke belakang. Tapi 2 tahun ke sini itu mandan mas, mandan nggak menentu. Ya gitu loh. Nah, kalau pertanyaannya 1 bulan itu berapa? Kisaran antara 10 sampai 13. Itu terbukti setoran mobilnya tercover semua dan bisa jalan. Itu antara 10 sampai dengan 13. Mampu tercover ya Pak. Ya, alhamdulillah. Terus pertanyaan dari saya, apakah Bapak menggunakan jasa karyawan untuk membantu mengelola usaha Bapak? Saya pakai menggunakan dan itu istilahnya kita mas, jadi kita borongan. Nah, saya habis bakar, terus ada yang untuk ngayakin sendiri, jemur sendiri, itu saya borongakan. Ya gitu loh. Tapi bukan berarti kita itu harian, bukan. Tapi kita borong gitu loh. Kayak gitu. Terus pertanyaan selanjutnya, bagaimana pandangan Bapak terhadap bisnis Bapak untuk 5 tahun ke depan? Untuk pandangan bisnis arang batok 5 tahun ke depan, jangankan kau 5 tahun, untuk 4 tahun yang akan, mungkin 3 tahun yang akan datang, ini juga agak suram. Masalahnya apa? Untuk wilayah Kabupaten Cilacap sekarang itu kan kelapa muda lagi booming. Nah, booming, otomatis kelapa kan tidak ada, kelapa tidak ada, larinya ke kelapa muda. Jadi untuk tempurung batok
carinya banget susahnya. Kemungkinan besar masyarakat khususnya Cilacap dia akan beralih menggunakan santan kara. Jadi bukan kelapa lagi. Nah mungkin juga santan kara didatangkan dari luar Jawa. Karena dari daerah luar Jawa khususnya Kalimantan sama Sulawesi itu daerah produk kelapa. Untuk pertanyaan selanjutnya, untuk membuat arang itu perhitungannya bagaimana ya Pak? Begini, kalau untuk membuat arang yang untuk standar pabrik yang seperti yang saya ceritakan tadi, bersih, kering, dan matang, itu hitungannya 25% dari bahan bakunya. Contohnya begini, kalau saya menyiapkan batok itu 1 ton batok, itu jadinya arang untuk standar pabrik itu 250 sampai 260 kilo per 1 tonnya. Atau dengan kata lain, itu kan cuma 26% dari bahan baku yang disediakan, dengan tanda petik bahwasanya batok itu batok kering Mas, bukan batok basah ya. Oke, gitu. A few moments later. Tempatnya sekorong kayak karo tunggu karo kieu. Kita mau review ya guys. Jadi seperti ini ya guys hasilnya. Ini adalah arang yang sudah melalui proses pembakaran dan siap dipasarkan. Oke. Nah, jadi seperti ini ya guys kondisinya. Untuk awal pembuatan adalah dari kelapa yang sudah tua, lalu dikopek, diambil bagian dalamnya yaitu batok kelapa. Nah, untuk selanjutnya adalah proses pengeringan. Setelah proses pengeringan selesai, lalu dibakar di bagian tungku sebelah sana. Apa tuh? Itu tungku. Untuk proses pembakaran di situ. Lalu kita ke sini. Nah, nanti arang yang telah dibakar akan dijemur di bagian sebelah sini. Nah, seperti ini contohnya, nanti dijemur. Lalu apabila sudah selesai menjadi arang, nanti dimasukkan ke dalam suatu tempat, yaitu karung untuk siap dikemas. Oke. Tiga. Dan ada satu lagi bagian yang sangat berguna untuk pertanian, yaitu adalah berkolam. Abunya. Abu ini bisa untuk dijadikan pupuk. Abu Lahab. Di situ ada kangkung. Ini dia. Oke, hari ini kita lagi mereview proses pembakaran arang dan pengimpor terbesar di Palangkaraya. Ya, jadi Belum kayak mau. ini proses kita mau pulang. Mantap. Aku sing bener lihat itu sing gua jadi lepokna deh. Sing gua jadi lepokna. Sing